Never let them get inside your head. Marc Marquez kembali juara, bos Ducati makin bangga. Sirkuit Le Mans kembali menjadi saksi bisu keajaiban seorang Marc Marquez. Di tengah tekanan, sorakan puluhan ribu penonton, dan persaingan ketat di lintasan, rider berjuluk The Baby Alien itu sekali lagi membuktikan bahwa dirinya belum habis. Sprint race bukan sekadar balapan singkat, ini adalah drama berlapis strategi, adu nyali, dan kekuatan mental. Dan Marc Marquez, seperti biasanya, keluar sebagai pemeran utama. Memulai balapan dari posisi kedua, Marc Marquez tampil dengan ketenangan luar biasa. Tak ada manuver terburu-buru, tak ada kegugupan. Ketika lampu start padam, dia langsung melesat, menempel ketat Fabio Quartararo yang memimpin balapan di laps awal. Namun yang menarik bukan hanya kecepatan Marc Marquez, melainkan caranya membaca situasi. Ia tidak gegabah membalas tekanan. Sebaliknya, ia membiarkan balapan mengalir. Ritme demi ritme, tikungan demi tikungan, ia terus mendekatkan diri ke Fabio Quartararo. Hingga akhirnya, di lap ke-6, datanglah momen itu. Marc Marquez melihat celah kecil di tikungan, celah yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam sekejap, ia menyelipkan motornya dan mengambil alih posisi terdepan. Tapi Quartararo bukan pembalap sembarangan. Ia membalas. Terjadilah pertarungan yang membuat penonton menahan napas. Overtake demi overtake, dua juara dunia ini adu kecerdikan di atas motor masing-masing. Namun sebagaimana biasanya, Marc Marquez tahu kapan harus menyimpan, dan kapan harus menekan. Di dua laps terakhir, dia menekan gas, menjaga racing line, dan membangun gaps kecil namun cukup signifikan. Saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis finish di posisi pertama. Kemenangan yang bukan hanya soal podium, tetapi soal karakter dan kelas. Yang tak kalah menarik adalah respons dari Gigi Dalinya. Sang General Manager Ducati Cora tak bisa menyembunyikan senyumnya. Marc Marquez yang belum genap setengah musim bersama Ducati, telah 6 kali juara sprint race dan 3 kali menang main race. Namun lebih dari sekadar angka, Gigi melihat bagaimana Marc Marquez menghadirkan determinasi, kecerdasan balap, dan aura pemenang yang selama ini dicari tim pabrikan. Marc seperti mengerti setiap detak motor ini. Dia tahu kapan harus menunggu, kapan menyerang. Ini bukan cuma kemenangan Ducati, ini adalah pelajaran bagi kami semua tentang arti seorang juara, ungkap Dalinya seusai balapan. Alex Marquez, sang adik, ikut naik podium di posisi kedua, sementara Fermin Aldeguer menempati posisi ketiga. Dominasi Desmosedici kembali terbukti. Tapi tetap saja, sinar paling terang di Le Mans datang dari seorang Marc Marquez, sosok yang kini tak hanya ditakuti karena kecepatannya, tetapi dihormati karena kejeniusannya. Dan dengan hasil ini, kejuaraan dunia musim ini semakin panas. Tapi satu hal pasti, ketika ada nama Marc Marquez di grid, segalanya bisa terjadi. Karena ia tak hanya membalap, ia menciptakan sejarah. Marc Marquez tercepat di FP1 di sirkuit Le Mans, bikin bos Ducati bangga tak terkira. Suasana di pedok Ducati berubah menjadi senyuman penuh kebanggaan pada Jumat siang di Le Mans, Prancis. Bukan karena kemenangan balapan, bukan pula karena podium, melainkan dari sesi latihan bebas pertama, FP1, yang menjadi panggung kehebatan Marc Marquez. Seorang pembalap yang baru bergabung tahun ini, namun telah mampu menanamkan pengaruh besar dalam keluarga merah Ducati. Marc Marquez mencatatkan waktu 1 menit 30,764 detik, dan tak satupun pembalap di grid mampu mengusiknya dari puncak. Bukan hanya cepat, tapi juga konsisten. Dalam lintasan yang diguyur tekanan dan penuh ambisi dari para rival, Marc Marquez seperti tidak tergoyahkan. Meski hanya sesi latihan bebas, performanya seolah sudah memberikan peringatan keras. Di Le Mans, dialah rajanya. Para pesaing seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fabio Quartararo hingga Pedro Acosta mencoba menekan dan mencari celah. Namun tak ada yang berhasil menyalip catatan waktu sang Baby Alien. Bahkan Pecco yang merupakan rekan setimnya dari pabrikan Ducati sekalipun, tak mampu menandingi kecepatan Marc Marquez meski menggunakan paket motor GP25 yang sama. Ini bukan soal motor, ini tentang manusia yang mampu membawa mesin itu ke batas tertingginya. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, terlihat sumringah di garasi. Matanya berbinar melihat data telemetri dan time sheet. Baginya, Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sosok yang membawa semangat juang dan mentalitas juara ke dalam tim. Ini baru latihan bebas pertama,
Tapi Marc sudah menunjukkan betapa besar dampaknya bagi Ducati, ujarnya kepada awak media. Dia selalu memberi 100%, tak peduli apakah itu balapan utama atau sekadar latihan. Inilah pembalap yang kami butuhkan. Apa yang ditampilkan Marc bukan hanya soal angka di stopwatch. Ini adalah pernyataan bahwa ia belum selesai. Bahwa meski sempat diragukan karena cedera dan masa-masa sulit bersama Honda, kini ia kembali membuktikan diri dengan cara yang begitu memukau. Ducati tidak hanya membeli seorang juara dunia, mereka merekrut pemimpin yang tahu bagaimana membuat mesin berbicara. Le Mans adalah sirkuit yang teknikal, dengan kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras. Ini adalah trek yang menuntut keseimbangan antara keberanian dan presisi. Dan Marquez menjawab tantangan itu dengan sempurna. Motor Desmos edisi GP25 yang masih dianggap sulit ditebak oleh beberapa pembalap, justru terlihat jinak di tangan Marc. Inilah yang membuat dalinya begitu bahagia. Karena di balik catatan waktu itu, ada keyakinan baru bahwa Ducati tidak salah langkah. Bahwa menaruh kepercayaan kepada Marc Marquez adalah keputusan terbaik yang pernah mereka ambil. Sesi FP1 memang bukan akhir dari segalanya. Tapi dalam balap, kemenangan sejati dimulai dari persiapan, dari mentalitas, dan dari siapa yang paling siap sejak awal. Dan hari ini, Marc Marquez telah memberikan sinyal kuat bahwa ia datang ke Le Mans bukan untuk sekadar tampil. Ia datang untuk menguasai. Tanpa Marc Marquez, Desmos edisi GP25 tak lebih baik dari versi lamanya. Kalimat ini datang dari Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007 dan legenda hidup Ducati, yang menyuarakan kegelisahannya setelah menyaksikan balapan utama di seri Jerez. Bukan tanpa alasan, Stoner melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana satu-satunya yang mampu membuat GP25 tampil mengerikan di lintasan bukanlah kecanggihan motor itu sendiri, melainkan bakat alami Marc Marquez. Balapan di Jerez pekan lalu menyimpan banyak kisah yang menyentuh. Pecco Bagnaia, pembalap pabrikan Ducati sekaligus juara dunia 2 kali, datang dengan harapan besar. Ia digadang-gadang jadi kandidat kuat juara di tanah Spanyol. Semua strategi dan ekspektasi pabrikan Ducati tertumpu padanya. Tapi kenyataan di trek berkata lain. Saat balapan dimulai, justru Marc Marquez lah yang menjadi pusat perhatian. Dengan keberanian dan ketangguhan luar biasa, Marc Marquez tampil agresif di barisan depan, menantang siapa saja yang ada di depannya. Namun sebuah insiden membuatnya terjatuh. Bagi pembalap biasa, insiden itu bisa jadi akhir. Tapi bagi Marc Marquez, itu justru awal dari cerita luar biasa. Marc Marquez bangkit. Motor GP25 miliknya rusak. Tapi semangatnya tidak. Dengan kondisi motor yang sudah tak sempurna, Marquez kembali ke lintasan dan tetap memburu poin. Ia finish di posisi ke-12, sebuah capaian luar biasa jika melihat kondisinya. Di sisi lain, Pecco justru terlihat kesulitan sejak awal balapan. Bahkan ia tak mampu menyalip Fabio Quartararo dan kalah dari Alex Marquez yang menggunakan Desmos edisi GP24, motor musim lalu. Stoner pun tak bisa menahan komentarnya. Baginya, performa Pecco yang tertinggal jauh serta kemenangan Alex Marquez dengan motor versi lawas, adalah bukti nyata bahwa GP25 belum tentu lebih baik dari GP24. Dan satu-satunya yang mampu menutup kekurangan motor itu hanyalah bakat spesial Marc Marquez. Kalau bukan karena Marc, Ducati tidak akan tampil sekuat ini. Pecco masih kesulitan, dan Alex menang pakai motor tahun lalu. Itu sangat jelas. Bukan motornya, tapi orang di atasnya yang membuat perbedaan, ungkap Stoner dengan nada tajam namun jujur. Stoner juga menyentuh sisi psikologis. Ia menilai Marc Marquez bukan sekadar pembalap cepat, tapi seorang petarung sejati. Ketika yang lain terpuruk karena motor tak sempurna, Marc Marquez tetap mengerahkan segalanya. Ia membaca karakter motor, memahami titik lemahnya, lalu menyesuaikan diri, persis seperti yang dulu ia lakukan di Honda selama bertahun-tahun. Performa luar biasa Marc Marquez di Jerez membungkam banyak keraguan. Bukan hanya soal kecepatan, tapi soal keberanian, adaptasi, dan ketangguhan mental. Itulah mengapa Casey Stoner begitu yakin. Saat ini, Ducati memiliki pembalap yang bisa menutupi setiap kekurangan motornya dengan bakat alami yang nyaris tak tertandingi. Dan bila Ducati ingin meraih gelar juara dunia tahun ini, mungkin jawabannya bukan di teknologi GP25, tapi di semangat dan kecerdasan balap seorang Marc Marquez. Get inside your head. Tak sesuai harapan, bos Ducati makin kecewa dengan Francesco Bagnaia. Balapan di Jerez,
Spanyol, seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi Francesco Bagnaia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, akhirnya angkat suara, dan nada kecewa terdengar begitu jelas dalam setiap kata-katanya. Ia bukan hanya kecewa sebagai pemimpin tim, tetapi juga sebagai orang yang mempercayakan masa depan Ducati di tangan seorang juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia. Pecco tidak memenuhi ekspektasi, kata Dall'Igna dengan tegas, mengomentari hasil balapan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya, kemana perginya semangat juang sang juara bertahan. Selama ini Bagnaia selalu menegaskan bahwa kekuatannya ada di balapan utama hari Minggu. Sprint race bukan andalannya. Tapi di Jerez, fakta berkata lain. Di kedua balapan, ia tampak kesulitan. Bahkan ketika rival utamanya, Marc Marquez, terjatuh, Pecco tak mampu mengambil alih momentum dan mengamankan kemenangan. Alih-alih tampil mendominasi, Bagnaia justru terlihat pasif. Tak ada agresivitas, tak ada inisiatif. Ia hanya menyelesaikan balapan di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang mungkin bisa diterima secara matematis dalam kejuaraan, namun tidak secara mental. Dia kurang aktif sesuai harapan kami. Padahal, hal itu sangat dibutuhkan untuk kembali bertarung di puncak klasemen, ucap Dall'Igna dengan nada kecewa. Bos besar Ducati itu menekankan bahwa podium ketiga bukan sesuatu yang bisa dibanggakan jika melihat potensi yang dimiliki Pecco. Apalagi ini Ducati, tim yang saat ini memiliki motor tercepat di grid, dan dikelola dengan teknologi serta strategi terbaik. Dari sudut pandang kejuaraan, mungkin ini hasil yang bagus. Tapi kita harus meningkatkan diri. Harus lebih dari ini, tegasnya. Yang menarik, Dall'Igna justru memberikan pujian khusus kepada Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia yang sedang dalam misi kebangkitan besar. Meskipun Marquez mengalami crash saat duel panas dengan Bagnaia di awal balapan, ia tetap melanjutkan balapan meski motornya rusak parah. Ia finish di posisi ke-12, bukan karena keberuntungan, tetapi karena keberanian dan kegigihan yang luar biasa. Kesalahan itu terjadi terlalu awal, sebelum balapan GP benar-benar dimulai, jelas Dall'Igna. Tapi kau harus mengapresiasi pembalap yang tetap melanjutkan balapan meskipun motornya rusak parah. Itu bukan hal yang mudah. Dan Marc melakukannya hanya demi menyentuh garis finish. Pernyataan itu seperti tamparan halus untuk Bagnaia. Di saat Marquez menunjukkan mental baja, berjuang tanpa pamrih meskipun peluang sudah hilang, Bagnaia justru terlihat datar. Tidak ada usaha ekstra. Tidak ada rasa lapar untuk menang. Sebuah perbandingan mencolok yang membuat publik, dan mungkin Ducati sendiri, berpikir ulang soal siapa sebenarnya pemimpin sejati di lintasan musim ini. Kini, sorotan publik tak hanya tertuju pada kecepatan motor Ducati, tetapi juga pada siapa yang lebih pantas menungganginya sebagai jagoan utama. Apakah Marc Marquez, si pejuang tak kenal lelah? Atau Pecco Bagnaia, sang juara dunia yang sedang berjuang untuk menemukan kembali dirinya? Satu hal pasti, di bawah kepemimpinan Gigi Dall'Igna, Ducati tak pernah puas hanya dengan angka. Mereka haus akan dominasi. Dan untuk itu, diperlukan lebih dari sekadar nama besar. Diperlukan mental juara yang sejati. Seperti yang ditunjukkan Marquez, bahkan saat semuanya tampak mustahil. Get inside your head. Alberto Puig nyatakan Marc Marquez bakal sulit raih gelar ke-9-nya. Tidak ada jalan mudah menuju kejayaan, dan tidak ada yang lebih tahu tentang hal itu selain Marc Marquez. Sang baby alien, yang dulu mendominasi MotoGP bak mesin tak terbendung, kini berada di fase karir yang jauh lebih kompleks, lebih manusiawi, lebih rapuh, namun juga lebih menggetarkan. Musim ini menjadi momen kebangkitan sekaligus ujian terbesar bagi pembalap berusia 31 tahun itu. Dari 5 seri yang sudah digelar di musim ini, Marc Marquez telah mencetak hasil yang tak bisa dianggap remeh. Ia menyapu bersih semua sprint race. Di main race, Marc Marquez menang 3 kali, menunjukkan bahwa ia masih memiliki insting pembunuh yang dulu membuatnya ditakuti oleh seluruh grid MotoGP. Namun perjalanan itu tak tanpa luka. Di satu seri, ia gagal finish karena crash hebat. Di seri lainnya, motornya rusak, dan ia harus puas finish ke-12. Namun yang mencengangkan, ia tetap bisa mengumpulkan 139 poin, hanya terpaut 1 poin dari pemimpin klasemen yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Di tengah sorotan publik dan ekspektasi yang menggunung, suara yang sangat berarti datang dari sosok yang pernah bekerja erat dengan Marc Marquez yaitu Alberto Puig, manajer tim HRC Castrol. Dalam komentarnya kepada GP1, Puig menyampaikan pandangan yang sangat menyentuh.
Apa yang sudah dia capai sejauh ini sudah merupakan sebuah kesuksesan, ujar Puig. Tapi kalau dia bisa jadi juara dunia MotoGP musim ini, dengan banyaknya rider hebat, dengan level kompetisi setinggi ini, itu akan jadi prestasi luar biasa, bahkan di tingkat global. Pernyataan Puig bukan basa-basi. Marc Marquez pernah absen lama dari posisi teratas karena rangkaian cedera parah yang nyaris mengakhiri karirnya. Ia pernah naik ke atas panggung juara dunia 6 kali di kelas Premier. Namun setelah itu, tubuhnya dihantam operasi demi operasi. Ia kehilangan banyak waktu, kehilangan momentum, bahkan sempat kehilangan rasa percaya diri. Kini, setelah 4 hingga 5 tahun berada di lorong gelap karirnya, Marc Marquez kembali. Bukan dengan tubuh muda yang utuh seperti dulu, bukan dengan motor Honda yang dulu ia taklukkan, tapi dengan pengalaman, tekad, dan kemauan yang membara untuk menang, apapun rintangannya. Pada usia seperti sekarang, untuk bisa menang lagi, setelah semua yang terjadi, sungguh luar biasa, lanjut Puig. Orang seperti Marc Marquez itu benar-benar spesial. Kata-kata itu menyentuh titik terdalam dari perjuangan Marc Marquez. Ia tidak lagi berlomba sekadar untuk menambah piala. Ia sedang membuktikan bahwa mental juara tak mengenal usia, bahwa luka tak bisa mengalahkan nyali, dan bahwa cinta pada balapan bisa membuat seseorang berdiri kembali bahkan ketika seluruh dunia mengira ia akan tumbang. Musim ini mungkin tidak akan mudah. Rival semakin banyak. Motor-motor pesaing makin kompetitif. Bahkan di dalam garasi Ducati sendiri, ada Francesco Bagnaia dan Alex Marquez yang siap mengambil alih panggung. Tapi satu hal yang pasti, bila Marc Marquez bisa merebut kembali mahkota juara dunia akan menyaksikan bukan hanya sebuah gelar, tapi kisah epik tentang kebangkitan, keteguhan, dan jiwa seorang legenda sejati. Dan jika itu terjadi, MotoGP musim akan tercatat sebagai musim paling emosional sepanjang sejarah. Sebuah kisah tentang pembalap yang kembali dari jurang cedera, bangkit melawan waktu, dan sekali lagi menggebrak dunia. Let them get inside